ageru, kureru, dan morau. Sama juga saya mau membahas hari ini made dan madeni ya. Cuma beda partikel doang, beda arti. Yang udah pernah belajar mungkin bisa. Sekarang ageru tadi apa? Membeli, kureru juga membeli, morau menerima. Made artinya sampai. Made ini sampai dengan atau paling lambat. Boleh ya, ini limit ya. So, partikel ageru itu ada. Oke, partikel ageru itu kan ageru memberi. Berarti di sini harus pemberi. Saya singkat dengan PM. Ya. Oke, kureru juga memberi. Di sini juga harus pemberi. Di sini morau menerima, di sini harus penerima. Bisa dipahami? Sampai sini? PM artinya pemberi. PN artinya penerima. Jangan kebalik-balik. Kalau kebalik-balik nanti beda ininya. Ya, beda kurerunya, beda moraunya, beda agerunya. Itu dia akan terbalik-balik jadinya. Ya, partikelnya wa dan ni. Kalau ini partikelnya ga dan ni. Kalau ini partikelnya wa dan ni. Ya, ini agak susah dikadang. Kalau kamu nggak tahu siapa yang memberi, siapa yang menerima, jadinya kamu kasih ageru. Padahal dia ini penerima. Jadinya kamu kasih ageru. Padahal dia ini pemberi, kamu kasihnya morau. Karena partikelnya sama. Kalau udah masuk ke dalam soal, kita nggak bisa membedain mana yang memberi, mana yang menerima. Kalau kita ada di sini, kita bisa lihat, oh Teguh ngasih si Rofi gitu ya, langsung bisa lihat. Oh ternyata si Rofi menerima barang daripada Teguh, bisa lihat. Tapi kalau dalam teks nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi si pemberinya harus ada di sini ya. Gimana hafalnya? Ini kan kureru memberi, udah PM. Morau kureru di PM gitu doang sih. Ini juga memberi itu PM gitu ya. Nah PM pemberi, agen kan pemberi. Ini boleh saya boleh. Ya jadi yang ada di sini pakai saya boleh. Di sini watashi boleh. Itulah yang membedakannya dengan yang ini. Kalau ini watashi nggak boleh, watashinya harus ada di sini. Oke, Rizky Sang. Ini menerima, saya boleh nggak ada di sini? Atau saya harus di sini? Saya boleh di sini, saya nggak boleh di sini. Ya kenapa? Kalau saya ada di sini, itu masuk ke sini jadinya. Iya, bentar ya, saya ada di sini. Kalau di sini boleh nggak ya? Oh boleh, asalkan partikelnya wa. Jadi saya ada di sini boleh asalkan partikelnya wa. Jadi misalnya Nasu memberi saya roti, berarti Nasu sama watashi ni Nasu sama watashi ni morau. Kalau saya menerima berarti watashi wa nasu sang ni pang o moraimasu. Karena saya penerima kan? Ya, watashi wa nasu sang ni pang o moraimasu. Watashi wa nasu sang ni pang o moraimasu. Boleh nggak aku pakai yang ini? Boleh, tapi yang pemberi dulu si Nasu. Nasu sang wa watashi ni pang o kudemasu. Ya, jadi di sini bukan saya menerima, Nasu memberi saya. Soyu potong. Boleh nggak aku pakai yang ini? Boleh. Tapi kan ini ageru memberi. Berarti Nasu sang wa watashi ni boleh nggak? Nggak boleh. Karena memberi ini harus pakai yang ini kalau watashinya ada di sini. Karena ini pemberi
dan gani doang sih. Ya, wani apa artinya wani? Buaya ya. So, jadi wani sama gani doang partikelnya. Gani itu punya si Kureru, nggak ada yang lain. Si gani hanya punya Kureru. Peletakan PM dan PN-nya jangan lupa ya. Ya, saya nggak kasih lagi di sini PN tuh, nggak saya kasih ya. Pokoknya kalau di sini PN berarti ini PM gitu. Kalau ini PM berarti di sini PN. Kalau di sini PM berarti di sini PN. Gimana bisa tahu di sini PN atau PM dari artinya? Kalau menerima berarti PN, kalau memberi berarti si PN dulu, kalau ageru berarti si PM dulu. Ageru kureru moraimasu. Sampai sini nakasusu mo arimasu ka? Hai. So. Karena ini kan kepada saya itu pakainya gani ya, karena orang lain memberi kepada saya, orang lain memberi kepada adik saya, orang lain memberi kepada ibu saya, itu tetap gani. Tapi boleh pakai mau, boleh, partikelnya dirubah aja, boleh pakai ini. Makanya kadang orang pangoskute itadaki arigatou gozaimasu, pangoskute kudasate arigatou gozaimasu, dua-duanya boleh dipakai ya. Makanya kadang sering ketukar-tukar, ini memberi atau menerima sih, nuansanya kayak kita dapat sesuatu, jadi kayak menerima gitu ya, padahal dalam artinya adalah memberi. Boleh nggak ini ke keluarga saya? Iya, ini pakai di keluarga, kan sayanya ada di sini ya. Saya nggak ngulang lagi karena ya saya, keluarga terdekat saya itu Kureru. Boleh nggak pakai ini? Boleh, partikelnya dirubah ya, boleh partikelnya dirubah pakai ini boleh. Jadi Kureru dan Morau beda ya. Yang sama itu Kureru dan Ageru sama, tapi gimana ngebedainnya? Jelas, dari partikel berbeda ya. Sama juga peletakan PM dan PM-nya juga berbeda. Jadi kalau sesuatu itu mengarah ke saya, bantuan itu saya menerima bantuan dari orang lain, saya pakainya Kureru. Tapi boleh nggak saya pakai Ageru? Misalnya Nasiwa membuatkan saya sambal, saya gitu kan? Membuatkan saya sambal, berarti saya menerima sambal dong dari Nasiwa ya kan? Boleh nggak saya pakai Ageru? Boleh, tapi sayanya ada di awal. Watashi wa Nasiwa san ni sambar wo penerima watashi wa Nasiwa ni sambar wo agemasu. Sebentar. Pemberi ya, enggak. Nasiwa san wa watashi ni sambar wo agemasu. Ya, tapi oh iya benar nggak boleh karena watasinya ada di tengah jadinya ya. So jadinya aneh gitu ya. Jadi tetap masuk ke sini. Jadi penerima, kalau saya yang menerima, saya nggak boleh pakai yang ini. Ya, sayangnya pakai yang ini. Kalau mau pakai ini boleh nggak? Ya jadinya mengarah ke sini ya, karena sayangnya ada di sini. Begitu. Terus juga coba satu orang bikin kalimat Kureru. Satu orang bikin kalimat kuremasu berarti artinya memberi ya. Pernah nggak kamu mendapatkan sesuatu? Pernah nggak kamu diberi sesuatu oleh orang? Nah jadi ini nuansanya kayak mendapatkan ya, tapi padahal itu orang memberi kepada kita. Nuansanya aja dalam arti berbeda. Hai, ini sang. Kuremas ya. Jadi borupen o kuremas. Jadi dia Piki memberi dia borfen. Boleh. Itu dia menerima barang ya. Jadi Ageru Kureru ini menerima barang. Ada masanya kita menerima perlakuan. Ngerti nggak menerima perlakuan? Tadi kan dia kasih. Ada masanya kita menerima perlakuan. Apa itu? Contohnya dimasakin, terus juga dibeliin, terus juga
disojiin ya. Nah itu kita pakai te ageru, te morau, te kureru. Jadi kata kerja double dikasih dengan ageru dan kureru. Ada masanya seperti itu. Dari segi partikel sama aja. Dari segi partikelnya sama aja, hanya saja di bagian ujung dikasih te ageru dan te kureru serta juga te morau. Artinya apa? Artinya di. Kalau ini di. Nah kalau ini me ya tetap me. Memberi gitu ya. Memberi apa gitu ya? Misalnya memasakin ya. Saya mengajar gitu. Berarti mengajar watashi wa seitou shitachi ni oshiete ageru. Kenapa nggak pakai oshiemasu aja? Saya mau ngasih tahu bahwasanya saya memberikan pengajaran. Ya, memberikan pengajaran itu masuk ke oshiete agemasu. Oshiemasu aja biasanya itu punya apa ya? Punya diri sendiri boleh sih. Tapi kalau Rofi mengajari siapa? Teguh, berarti Rofi Sawa, Teguh Sami, oshiete agemasu. Oshiete agemasu. Jadi yang ini kita dapat barang, kalau yang itu dapat perlakuan. Ya, dapat perlakuan. Siapa lagi yang bisa bikin? Kuren. Kate kuremas. Dia tuh ada dua kata kerja di situ. Jadi kalau dia nggak hanya ngasih coklat, tapi dia beliin juga coklat, kate agemas. Kate kuremas ya tadi ya, kate kuremas. Karena rofinya ada di awal, pakai partikel ga, jadinya kate kuremas. Boleh nggak ini dipakai untuk berterima kasih? Boleh. Kate kurete arigatou gozaimasu. Terima kasih karena telah membelikan coklat. Kate kurete arigatou gozaimasu. Yang lain, siapa lagi yang bikin? Hai. Teguh Sangga, watashi ni baiku o surishite kuremasu. Surishite kuremasu. Surishite kureru artinya diperbaiki. Jadi kureru ini nggak usah diartiin lagi, nggak perlu kan saya sudah kasih itu di. Karena bukan kamu yang ngerjain kan? Kalau kamu yang ngerjain baru pakai partikel me. Kalau orang lain yang mengerjakan itu pakai partikel di dalam bahasa Indonesia ya. Diperbaiki oleh Teguh. Atau bisa diberi perbaikan. Jadinya aneh dalam bahasa Indonesia ya. Maksudnya memberikan perbaikan. Gitu kan aneh jadinya ya. Kamu pusing, saya juga pusing nanti ngejelasinnya. Siapa lagi yang bisa bikin kalimat? Kuremasu. Hai. Sukute kureru. Ya nggak hanya berarti dia dibuatin. Ya, dibuatin kue oleh ibu. Dibuatin kue oleh ibu, boleh nggak ibu memberikan? Ya, memberikan kan memberi atau memberi. Ibu memberikan kepada saya buat kue. Nah, itu pusing jadinya ya. Jadi kita kasih aja dibuatin kue, gitu ya. Berarti kita mendapatkan perlakuan yaitu apa? Itu dibuatin kue, gitu maksudnya. Hai, Segi? Ini sudah bikin kalimat tadi? Oke, hai. So. Watashinya perlu nggak nggak perlu kan kamu yang berbicara, iya kan? Jadi watashi nggak satu kali aja watashinya ya. Ya satu kali aja. Siapa tadi Ridwan Sangga? Kuruma unten kuremashita. Dari ga unten suru? Yuk Ridwan Sangga unten shite kuremasu. Artinya diuntenin oleh si Ridwan. Sudah watadashi desu. Siapa lagi? Hai. Gak bisa. Itu matamu dilihatin. Gak bisa. Diajak nonton berarti sasote. Ulangi. Sasote kureru. Tapi kalau mite kureru nggak bisa, matanya masa dilihatin oleh orang. Lihatin dong itu nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi ada satu kata kerja yang tidak cocok, bukan berarti nggak bisa, nggak cocok, aneh jadinya gitu. Siapa yang belum? Hai, berdiri.
Lama sekali mikir, hai. Hai. 昨日、加藤さんが私にお菓子を取ってくれました。 Oh, diambilin cemilan. Emang tangannya nggak bisa ngambil sendiri? Bisa, tapi diambilin. Oke, hai, duduk. Ini malas ini berarti ya. Minta diambilin cemilan ya. Ya, dulunya boleh ya, boleh. Hai, Sigi. 私はマスオさんに人形を買ってあげる。 Watashi wa masu-san ni ningyo kate ageru. Oke, berarti ini pakai ageru ya. Kalau kureru wa, ini kan kamu memberi nih. Pernah nggak kamu dapat sesuatu dari orang? Coba apa? Teguh Sangga sama sini nama pokok Kate kuremas. Oke, boleh. Artinya dibeliin oleh Teguh gitu ya. Boleh. Ya partikelnya ga ya. Kalau partikel wa boleh nggak? Boleh. Jadinya itadakimasu. Mulai mas. Dan hai, silakan duduk. が見に行くのは、おじさんがメガネを買ってくれる。 Oke. Siapa yang beliin? Oji-san. Oji-san ga megane o katte kuremasu. Watasinya nggak disebut, nggak perlu, kan kamu yang berbicara. Saya udah tahu itu pasti mengarah ke kamu, ya kan? Jadi tidak perlu. Bagus, silakan duduk. Itu tentang te ageru. Kalau kamu ngasih perlakuan untuk orang lain, watashi wa seto-san ni goi no kami o kubatte ageru. Berarti saya memberikan gitu ya. Saya memberikan perlakuan apa? Saya bagi-bagiin gitu ya. Berarti kalau kamu bilangnya sensei ga watashi tachi ni goi no kami o flashcard no apa namanya? disuruh hafal oboete kuremasu gitu ya, oboete kureru. Disuruh hafal juga. Kalau disuruh itu kita pakai si eki ukemi ya. Oboemas menjadi oboe sase rarete kuremasu. Oboe sase raremasu. Enggak usah pakai kuremas lagi ya. Kalau disuruh langsung ke si eki ukemi aja. Tapi itu nanti ya bab paling ujung banget itu bab disuruh gitu ya. Jadi kalau kalian tadi berarti menerima masuknya kemana ya? Sensei memberi kita kertas gitu aja. Berarti sensei ga watashi tachi ni kami o kuremasu. Kami o kuremasu. Ya, kami o kuremasu. Terus untuk moraimasu ini bebas. Siapa aja boleh memberi, siapa aja boleh. Dia menerima, siapa aja boleh. Siapa aja boleh, ini bebas. Saya juga boleh ada di awal, saya juga boleh ada di tengah-tengah. Kalau saya yang menerima, karena ini kan menerima ya. Sayanya menerima di situ berarti menerima apa? Watashi wa pang o ya, watashi wa nasu-san ni pang o moraimasu. Boleh. Ya sama kayak ga dan ni tadi ya, tapi beda sih. Ini menerima soalnya ya. Berarti watashi wa nasu-san ni pang o moraimasu. Boleh nggak? Misalnya watashinya ada di tengah-tengah, boleh nggak? Berarti saya sebagai pemberi ya. Saya sebagai pemberi. Berarti yang menerima itu siapa? Misalnya Teguh. Teguh sawa watashi ni pang o moraimasu. Berarti Teguh menerima pang dari saya. Itu juga boleh. Itu juga boleh dasarnya karena artinya menerima, dia bukan memberi. Yang kamu harus ingat yang di awal itu adalah penerima, bukan pemberi. Ya, yang kamu harus ingat yang di awal itu adalah penerima bukan pemberi. Kokomade wakarimasu ka? Ageru kureru to morau. Rizky-san wa nanti kita latihan soal ya. Kalau masih belum paham biasanya kelihatan ya di latihan soal. Terus mare dan madeni ini yang pernah kalian pelajari juga biasanya kokokara sochi made gitu ya biasanya ya. Artinya sampai. Sama juga tapi dia nggak pakai jam. Dia pakai rumus rutana. Dia pakai rumus futsuke. Yang kalian pelajari di bawah itu pakai rumus jam, pakai rumus tempat. Is it?
Di N4 itu pakai rumus rutanai. Ru itu apa? Kamus, ta itu lampau, nai itu bentuk negatif. Ya, jadi rumus yang di sini kita pakai futsuke atau bisa disebut dengan futsuke. Kalau futsuke berarti kalau sifat i masuk atau sifat na juga masuk. Ya, sampai murah. Saya akan beli sampai dia murah misalnya ya. Yasuimade o kai sumorides. Yasuimade kau sumorides itu juga boleh. Jadi aku berencana beli sampai dia murah. Jadi kalau dia nggak murah aku nggak mau beli, contohnya seperti itu. Ya, jadi rumusnya futsuke ya. Kata sifat i masuk, kata sifat na juga masuk. Futsuke des. Made sampai. Contoh yang lainnya sampai apa? Sampai misalnya kamu nanya, Sensei undonya sampai kapan? Sampai Ibu Indah datang, misalnya gitu ya. Berarti Indah sacho ga kurumade undo shite kudasai. Atau renshu, LPK mutaru gambaru gitu ya. Ja gesto ga kurumade renshu shite kudasai. Berarti kita nggak boleh berhenti sampai dengan gestonya datang. Jadi rumus yang dipakai rutanai. Rutanai des. Rutanai bisa nggak ya? Pak kayaknya nggak masuk, tapi ya nggak apa-apa ya. Futsuke ya. Sampai kamu udah bisa juga bisa kadang. Wakata made. Dekita made berarti udah sampai selesai gitu ya. Sampai selesai baru boleh pulang misalnya. Gitu. Sampai limit. Tapi kalau made ini juga kurang lebih sama aja ya, cuman hanya dikasih partikel ni. Artinya paling lambat. Kalau paling lambat berarti ini beda kondisi dengan sampai tadi. Kalau sampai berarti kamu nggak boleh stop sampai dengan waktu yang ditetapkan. Tapi kalau dibilang sampai dengan tadi bilangnya ya, apa bedanya sampai dengan sampai dengan? Sampai dan sampai dengan. Onaji janai ya, tapi kalau saya suka dikasih arti paling lambat karena kalau dibilang paling lambat, kamu datang ke Momotaro paling lambat jam berapa? Datang ke Momotaro paling lambat jam berapa? 7:30, itu paling lambat. Berarti itu pakai made nih. Kalau datang jam 7 boleh? 6:30? Boleh nggak datang ke Momotaro 6:30? Boleh. Gitu maksudnya kalau madeni. Contohnya kita sholat kita paling lambat jam berapa? Subuh. Jam 6. Iya, boleh nggak kamu sholat jam 5:30? Boleh. Pokoknya paling lambat aja sampai jam 6. Itu pakai madeni. Boleh nggak aku pakai made? Nggak boleh. Kalau kamu pakai made, kamu sholat terus sampai jam 6. Belum jam 6, belum sholat gitu ya, jadinya begitu ya, sholat terus jadinya, sama halnya kita belajar sampai jam berapa? Jam 3, boleh nggak kita stop jam 2? Nggak boleh, itu pakai bumbu made ya. Sanji made benkyou shinakereba narimasen, benkyou shite wa ikemasen ya, nggak boleh ya, nggak boleh belajar jadi ya, benkyou shinakereba narimasen. Jadi kita harus belajar sampai dengan jam 3. Tapi kalau made nih, contohnya kamu ngerjain goi yang saya kasih. Minasan, goi wa ichi ya, ichi kara 15 bang made. Nah, made ini kamu nggak boleh. Aku mau sampai 20 aja boleh nggak? Nggak boleh. Made, shite kudasai. 30 分だから今9時じゃあ10時までにしてください。10時までにしてください。Berarti kalau kamu ngerjainnya jam 10 kurang 10 menit udah selesai, ya udah.
Iya kan? Boleh. Pokoknya paling lambat sampai dengan 10. Sampai dengan jam 10. Jadi artinya sama sih, tapi ba'ainya berbeda, situasinya berbeda. Bisa dipahami ini? Tegusan? Ya, coba kamu bikin kalimat untuk madeni. Kalau saya paling lambat, paling lambat. Dalam paling lambat, tidur kali ya. Iya, tidur kali ya. Saya tidurnya itu sampai jam 9. Kalau lebih jam 9 nggak boleh. Watashi no neru jikan wa 9 made ni dekireba 9 made ni shimasu. Sebisa mungkin saya tidur paling lambat jam 9. Watashi no neru jikan wa 9 made ni shimasu. Berarti saya ngelakuinnya paling lambat jam 9. Anataniwa, ada nggak situasi yang paling lambat kamu kerjakan pokoknya sampai segitu? Ya biasanya kita latihan bungkus ya, latihan bungkus sama juga goi. Selain itu ada lagi nggak? Made nih. Nunggu bis, ada yang nunggu bis? Kata bapak bis, sini sampai jam 11 ya, katanya gitu. Ya kan? Ada lagi? Situasinya ada lagi nggak made nih? Madeni. Paling lambat banyak sih ya, nonton film, terus juga nunggu bis, stasiun, janjian, terus juga jadwal makan, istirahat, jam istirahat. Olahraga paling lambat. Olahraganya paling lambat, persiapannya kali ya, persiapan olahraganya paling lambat sampai jam berapa gitu, boleh sih ya. Jadi persiapannya ya, bukan olahraganya ya. Olahraganya ya harus berapa menit, itu sudah ada ketentuannya biasanya ya kalau olahraga. Arimasu-ka? Nanji made. Nggak bisa sampai jam sekian gitu jadi. Sampai jam sekian, coba dirubah. Keitai wa jam dulu. Made atau madeni? Made, berarti kamu harus kumpulkan jam segitu. Tapi kalau madeni, misalnya si Cici made 6.30 mau ngumpulin, nggak apa-apa. Jadinya seperti itu. Kira-kira made dan madeni ini kalau ngumpulin ketai itu made atau madeni? Made ya. Ketai wa sisiji made atsu mate kudasai. Kumpulin ketainya sampai jam 8. Sampai jam 8 atau kumpulin ketainya paling lambat jam 8. Paling lambat atau sampai jam 8? Berarti jam 8.50 sudah ada itu. Kalau madeni 8.50 boleh. Tapi kalau made sampai jam 8 berarti kamu kumpulinnya jam 8 teng gitu, jam 8 baru kumpulin. Ngerti nggak maksud saya? Tegusan? Coba bikin ulang kalimatnya. Keitai tadi. Kira-kira keitai itu made atau madeni begitu? Oke, kumpulin sampai dengan jam itu dalam penyusunan bahasa Jepang itu skop. Kumpulin sampai dengan jam berarti jam sampai dengan kumpulin, jadinya seperti itu. Kalau mau nyusun dalam bahasa Jepang, skop, ngerti skop nggak? Subjek, keterangan, objek, baru kata kerja. P itu predikat. Keitai wa
Atsumemasu. Keitai wa shichiji made ni atsumete kudasai ne. Keitai wa shichiji made ni atsumete kudasai ne. Mengumpulkan. Ya, tolong kumpulin keitai paling lambat jam 7 ya. Boleh nggak pakai made? Tolong kumpulin keitai sampai jam 7 ya. Berarti kamu main HP sampai jam 7. Jam 7 baru kumpulin. Boleh kedua-duanya, boleh sih, tapi agak aneh kalau kita pakai made. Karena orang ngumpulin biasanya satu ngumpulin. Karena belum jam 7 karena udah pada ngumpulin. Tegusan wakarimasu ka? Made to made. Oke, hoka wa made ni hai. Atsumemasu ne. Dia mengumpulkan sukudai paling lambat besok pagi. Kalau dia nyerahinnya malam-malam boleh nggak? Boleh. Taruh aja di atas meja saya. Kan pagi biasanya saya koreksi. Paling lambat pagi, paling lambat sensei datang deh gitu. Iya kan? Sukudai wa sensei kuru made ni atsumete ne. Sensei ga kuru made ni tsukue no ue ni oite kudasai ne. Tsukue no ue ni oite kudasai ne. Tolong taruh di atas meja sampai dengan sensei datang. Maksudnya paling lambat sensei datang. Oke, made ni, ingat, made ni ada partikel ini loh di N4. Ya, ada partikel ini loh. Sebenarnya ini N3 minasan, tapi masuk ke kurikulum kita. Ya, ini N3, nanti ada satu lagi, Aida nih. Oke, lanjut, siapa lagi bikin kalimat? Hai. Paling lambat jam 1 gitu ya. Dimulainya paling lambat jam 1. Undo wa itsukara atau itsumade? Itsukara atau itsumade? Jadi kalau kayak ichijimade ini itu kita mulai atau baru atau selesai gitu? Mulai, udah bisa pakai made. Kalau mulai pakai kara. Ichiji kara shite kudasai jadinya. Kira-kira ini mau mulai atau udah selesai undonya? Udah selesai. Coba ulangi. Undo wa Ichiji kara madeni. Warimas. Selesai paling lambat jam 1. Paling lambat jam 1 boleh ya. Maksudnya gimana ya? Kamu undo biasanya dari jam 3.30 sampai jam berapa ya? 3.45 kadang udah selesai ya. Jadi kalau ditanya sensei undo wa itsumade desu ka? Ya, undo wa ne 4 時までにshite kudasai. Paling lambat sampai jam 4. Mulainya jam berapa itu kalau paling lambat jam 4? Mulainya jam berapa kalau paling lambat jam 4? Kadang ada masanya kamu delay, beberapa waktu ada yang nunggu seorang gitu ya. Jadi pokoknya paling lambat selesaikan gitu ya. Owarase mas, bukan owarimas. Owarase. Owarimas selesai, owarase menyelesaikan. Berarti selesaikan undonya paling lambat jam 4. Bukan owarimas tadi ya, owarase mas. Berarti undo, jugyo no undo wa 1時までに終わらせて artinya selesain ya. Selesain sampai jam 4 ya. Kadang ada orang yang mau undo terus. Pokoknya selesaikan sampai paling lambat jam 4. Coba ulangi. Jugyo no undo wa 1時までに終わらせて. Berarti ini kayak nyuruh orang lagi ya. Oke, yang lain ada lagi enggak? Madeni, ini sah. Mau berangkat ke Jepang paling lambat bulan
10月 made ni supatsu suru yote desu. Ya, yote desu, jadwal saya paling lambat bulan 10 gitu katanya ya. Boleh nggak katanya? Boleh, ditambah lagi bumbu katanya boleh. Kata Dika Sensei misalnya ya. Sensei, watashi no supatsu no yote wa itsu desu ka? Anata wa ne 10月 made ni supatsu suru yote to omoimasu yo. Ya, paling lambat sampai dengan bulan 10. Itu kalau Dika Sensei langsung yang menjawab. Tapi kalau Tini yang ngasih tahu kepada yang lain, watashi no supatsu wa 10月 made ni supatsu suru yote to iimasu. Katanya jadwal saya paling lambat bulan 10 gitu. Ada yang lain? Hai. Astama Deni, sensei ga kureta kami o kopi shite kudasai. Itu juga boleh. Astama Deni, sensei ga kureta kami o insatsu shite kudasai, kopi shite kudasai. Astama Deni, paling lambat besok. Kyo shite mo ii? Shite mo ii yo. Kyo shite mo ii desu yo. Asta made ni suru kara. Moshi kyo jikan ga nakatta ra asta de ii yo. Asta made ni suru kara. Asta made ni suru kara. Kyo shite mo daijoubu. Wakarimasu ka, Rizky-san? Yang belum bikin kalimat tatte kudasai. Hai. 私は30歳までに社長になるかもしれません。 Kamu nareru, bukan nareru. Mungkin saya jadi saco paling lambat umur 30 gitu jadinya ya. Enggak, paling lambat saya berencana jadi saco paling lambat di umur 30. Keikaku, jadinya keikaku ya, rencana ya. Keikaku itu rencana yang udah ditulis matang-matang gitu misalnya. Watashi no keikaku wa 30 歳までにsacho ni naru to omoimasu. Naru to omoimasu, saya pikir aku akan jadi saco di umur paling lambat di umur 30. Itu rencana saya ya. Watashi no keikaku wa 30 歳までにsacho ni naru to omoimasu. Naru to nandaru ne? Keinginan yang kuat itu ada lagi namanya ya, keinginan yang kuat. Ada bahasa Jepangnya yaitu sacho ni naru to ketsui shimasu. Ketsui itu keinginan, ketsu itu kuat ya, diputuskan. Kimeru. Ya, kimemasu ketsui, keputusan saya udah kuat banget. 30 歳までにsacho ni naru to ketsui shimasu. Oke, coba ulangi. 私の計画は30歳までに社長になる。Ketsui shimasu. Ketsui shimasu. Oke, silakan duduk. 僕を10時までに竿を浴びます。 10 malam. Hah? Paling lama jam 10 malam mandinya? Watashi wa 10 時までに竿を浴びるto omoimasu. Saya pikir aku mandinya paling lambat jam 10 gitu. Saya pikir 僕を10時までに竿を浴びると思います。 abiteimasu. 浴びています。 Itu kebiasaannya dia ya, kebiasaan. Gak usah pakai saya pikir, abiteimasu. Ya, jadi saya mandi, kebiasaan saya mandi itu paling lambat jam 10 malam. Oke, hai duduk. Rizky-san. 私は1時までに30漢字を覚えます。30漢字を覚えます。 Oke, nanji made? 1時。 7時までに30漢字を覚えられるようにしています。Jadi dia berusaha ya, 覚えられるようにしています。Berusaha supaya bisa menghafal kanji sampai
sampai paling lambat kapan? Paling lambat jam 1:30 kanji gitu ya. Watashi wa 1時までに30漢字を覚えるようにしています。Bisa nggak diulangi itu kalimatnya? 私は1時までに30漢字を覚えられるようにしています。ように覚えられるように stay mas. Yoni stay mas itu berusaha ya. Udah pernah belajar di bawah? Berusaha supaya bisa hafal sampai dengan jam 1:30 kanji. Gitu ya. Silakan duduk. 店の招きはプレスまでと言います。プレスまであると言います。 Made atau madeni? まで Made sampai berarti ya. Berarti sampai dia nggak akan berhenti sampai hari itu. Ya. Sampai hari itu. Madeninya ada nggak? Madeni. Yang paling lambatnya ada nggak? Oke, nenek tutup jam berapa warungnya? Paling lambat jam? Tutup terus ya, paling lambat. Jadi 10 malam ya, coba dibikin kalimat begitu. warung nenek. Ya, oba-san. おばあちゃんのお店は Wah, 10時までに Juji Madani itu malah dia berbisnis, egyo. 10時までに営業します。 Simas. Oke, egyo simas. Ini egyo simas. Silakan duduk. Kenapa nggak pakai made? Karena nenek tak punya jadwal. Ya, kalau Super Indo baru punya jadwal. Ya, jadi boleh pakai made ini. Sepertinya harus pakai made. Ya, karena ini warungnya nenek, jadi nggak punya jadwal. Ya, jadi suka aja pakai made ini aja. Ya, paling lambat. Ii desu ka? いいですね。で、最後の言葉があるけど、最後の言葉はなんだろう。その日 dan あの日。その日 dan あの日。今何時？ Atau Jepang? 49分。49分. 49分. Jangan 40 kupung ya, nggak ada 40 kupung. 49分ですね。Ada kotoba yaitu sonohi dan anohi. Kemarin kita udah belajar, coba jelasin. Rafisa, Tegusa, sonohi artinya apa? Hah? Ini ininya mana? Hari itu. Oke. Tegusa? Anohi wa? Hari itu. Ini hari itu. Ini juga hari itu. Bedanya apa? Yang sonohi itu yang kita masih ingat. Masih ingat harinya, kejadiannya masih ingat katanya ya. Ini kejadiannya masih ingat katanya. Kalau anohi? Lupa. Hampir lupa gitu ya, hampir lupa dan dia menjadi kenangan gitu ya. Dia menjadi kenangan. Ada lagi sonohiwa? Belum terjadi juga bisa ya. Belum terjadi juga bisa. Ini belum terjadi bisa. Berarti kalau ini udah terjadi. Ini anohi udah terjadi belum? Udah terjadi. Yang ini udah terjadi ya. Kalau sonohi berarti belum terjadi. Dia bisa udah terjadi dalam nuansa percakapan. Dia bisa udah terjadi dalam percakapan ya. Dalam percakapan berarti percakapannya berapa? Ya 2 hari yang lalu mungkin ya. Ada lagi? Yang mana informasi? Sonohi ini menyambung informasi ya, sama kayak ini ya dalam percakapan ya. Menyambung informasi. Ada lagi? Anohi? Habis.
Jadi kalau kamu misalnya kemarin kan kita camping nih. Camping wa itsu desu ka? Camping wa itsu desu ka? Kinyobi kara doyobi made o camping shite kimashita. Ya, shite kimashita kita udah kemarin ya, shite kimashita. Sonohi atau anohi? Sonohi wa dou desu ka? Tanoshikatta desu ka? Sonohi wa tanoshikatta desu ne. Kita pakai sonohi. Meskipun di situ belum terjadi, dia udah terjadi dalam percakapan. Daitai udah terjadi. Daitai belum terjadi, tapi dia menjadi udah terjadi dalam percakapan. Karena kita masih ingat juga. Ya, masih ingat. Tapi kalau tanjobi 17 歳の誕生日誰が誘ってあげましたか? Kamu mengundang siapa aja? 17 歳の誕生日に誰と一緒に誘いますか? 誰と一緒にお祝いしますか? Kamu merayakannya dengan siapa aja? 17 歳の誕生日に. Itu udah hampir lupa, udah jadi kenangan. Anohi wa Indra san to Pajra san to誰かなってね忘れてしまいました。でその時にあの日の使った方がいいです。Ya, jadi ini udah hampir lupa, udah jadi kenangan. Pacar kamu yang kedua Rizky siapa? Hah? Cuma satu. Oke, pacar yang ke satu terakhir putus kapan? Udah lama. Hah? Anohi wa itsu daro kate ne. Anohi wa itsu daro ka oboete inai desu. Oboete imasen. Sampai sekarang aku nggak ingat. Oboete imasen. Ingat pakai te imas ya. Oboete imasen. Ada yang masih ingat terakhir pergi ke Bandung kapan? Aku juga udah lupa. Padahal baru 3 bulan yang lalu. Lupa saya kapan. Anohi wa Februari ka 2月か3月かを覚えていないですね。Anohi. Tapi kalau sonohi boleh nggak? Misalnya kino 新しい生徒がたくさん来ますよね。何人いらっしゃいますか？新しい生徒何人いらっしゃいますか？いらっしゃいます。いらっしゃいます。Iya, imas juga boleh, irasaimasu juga boleh. Songkeiko desu ne. 24 nin irasaimasu. Hari itu ada sensei siapa aja? Nihongo wa nani? Hari itu senseinya yang datang siapa aja? Sonohi wa sensei siapa aja yang datang? Sonohi wa ayo, sensei siapa aja yang datang? Sonohi wa ada sensei enggak? Gitu aja. Hari itu ada sensei enggak? Sonohi wa sensei ga imasu ka? So, ai imasu. Dare desu ka? Gitu ya, pakai sonohi ya. Pakai sonohi. Tapi ada kalanya kita mau nonton bareng nih. Ya, hari Sabtu depan deh, Doyobi. Raishu no Doyobi issho ni eiga o mimasen ka? Hari itu aku ada jadwal. Hari Sabtu itu aku ada jadwal, hari itu aku ada jadwal. Coba. Doyobi, Raishu no Doyobi issho ni eiga o mimasen ka? Sonohi atau anohi? Sonohi wa yote ga arimasu. Dene yote ga arimasu. Sonohi wa chotto. Dene chotto demo ii yo. Sonohi wa chotto sugo ga warui na. Ya, sugo ga warui na. Sugo ga warui berarti sibuk.
Ya, keadaannya buruk, sibuk. Ya, sonohi wa tomodachi to yakusoku ga arimasu. Sonohi wa tomodachi to yakusoku ga arimasu. Artinya sama, penggunaannya berbeda. Ya, sonohi dan anohi desu. Sonohi dan anohi desu. Koko made shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon ga arimasu ka? Sonohi anohi itu ada nggak pertanyaan? Atau yang atas-atas juga boleh, made dan madeni.